Anda pasti sukses. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini videonya benar-benar out of the box. Saya punya Android dan saya juga punya iPhone. Teman-teman yang saat ini pengen beli iPhone tapi masih ragu, berani nggak saya pindah dari Android ke iPhone? Berani nggak saya beli iPhone dengan harga sekian? Kalau Android, saya punya uang 4 juta, dapat spek seperti ini. Misalnya, Tecno, banyak, bagus. Tapi kalau mau iPhone 7, harganya sekitar 8 juta. Memaksakan diri 2 kali lipat. Dan dibilang fiturnya Android lebih bagus, lebih kompleks, lebih lengkap, lebih spek tinggi. Lebih-lebih lah semuanya. Tapi Anda masih kebelet pengen iPhone. Nah, itu yang saya alami dulu. Sekarang video ini benar-benar akan mengubah mindset Anda untuk cepat-cepat pengen beli iPhone. Saya akan racuni Anda yang saat ini masih setengah-setengah mau beli iPhone, pengen beli iPhone sekarang. Tonton video ini sampai habis, tapi kalau memang kalian benar-benar tidak mau beli iPhone, jangan tonton video saya. Takutnya kalian setelah tonton video saya ini, kalian akan berpikiran dan pengen membeli iPhone. Saat ini saya benar-benar pengguna iPhone dan saya juga pengguna Android. Dulu sebelum saya mampu beli iPhone, ya pasti. Kita rata-rata pasti membeli Android dulu. Baru berpikir, menabung, berpikir lagi, menabung lagi. Berani nggak beli iPhone. Akhirnya membeli iPhone bekas. Waktu itu saya iPhone 7. Setelah itu lambat laun saya membeli iPhone XR, second juga. Dan sekarang saya membeli iPhone 13. Dan yang dipakai untuk video saat ini adalah iPhone 12 ini. Oke. Jadi yang saya pakai untuk take video sekarang ini adalah si iPhone 12. Sekarang kenapa saya benar-benar mau mendoktrin kalian untuk segera membeli iPhone dibandingkan Android. Bukan Android jelek. Tetapi kalau kalian memang punya budget lebih, saat ini masih setengah-setengah mau beli iPhone atau Android, lebih tepatnya mau beli iPhone sih ya. Bukan beli Android lagi. Kayak gini. Pengen beli yang mana nih? Saya taruh dulu ya Android. Setengah-setengah kalian mau beli iPhone. Pastikan kalian langsung beli. Coba aja kalian beli yang bekas dulu. Saya agak sulit menjelaskan, mendeskripsikan menggunakan kata-kata. Karena iPhone ini memiliki kenyamanan super duper. Yang paling penting, kenapa saya nyaman adalah spontanitasnya, performanya. iPhone yang paling jadul pun, iPhone 4S, saya masih ada yang sempat lihat bahwa iPhone 4S itu membuka WhatsApp masih bisa, walaupun tidak dapat upgrade. iPhone XR yang saya gunakan, itu bahkan sampai detik terakhir saya gunakan sebelum saya jual, itu masih bisa dipakai dengan sangat maksimal. Ternyata sekalinya kalian masuk ke iPhone, kalian akan terus terdoktrin setelah itu akan membeli iPhone. Saya berekspektasi membeli Android, Tecno ini, beranggapan bahwa saya akan bisa menggantikan iPhone untuk keperluan yang satu dua lain hal seperti di baterai, kamera, video. Tidak bisa ternyata. Kameranya ini simple banget. Tinggal pencet tek tes langsung keluar kamera. Record langsung. Dan yang membuat saya nyaman itulah hasil fotonya. Android memang memiliki fitur foto yang waduh kompleks dan bagus-bagus banget, kompleks, termasuk AI-nya. Bahkan ada yang mencapai 58 megapiksel, 100 piksel, 200 piksel. Itu besar-besar banget pikselnya. Tetapi kamera iPhone ini cuma 12 megapiksel. Di depan 8, di belakang 12. Tetapi penggunaannya ini benar maksimal. Kita foto sembarangan, itu tidak ada blur. Kalau ini masih ngeblur. Padahal kita foto dalam kondisi objek bergerak, saya ceklek, itu langsung bisa. Dan langsung kita kirim ke WhatsApp. Di download di WhatsApp itu tidak ada pecah. Pecahnya pun lebih sedikit dibandingkan Android. Apalagi sekarang udah ada fitur HD. Kalau dulu, sebelum ada fitur HD, ya beda hasilnya gitu loh. Padahal sama-sama kita foto. Dan tidak ada pecah. Terus kameranya, kita upload ke media sosial,
Telegram, media sosial, Instagram, TikTok, itu dia yang paling smooth. Frame per second-nya atau fps-nya itu tidak ada drop. Jadi kalau 30 fps ya palingan 29, 28, 30, 31. Itu frame per second tidak ada drop, tidak ada yang lagging, itu nggak ada. Dibandingkan Android, ini dibilang yang bagus, 200 megapiksel, tapi tetap lagging. Ternyata apa penyebabnya? Karena prosesornya. Prosesornya si iPhone ini stabil, OS-nya stabil. Terus kameranya tidak perlu gede-gede, kameranya kecil, karena semuanya lingkarannya stabil dan benar-benar optimal dalam penguji cobaan sebelum dijual. Ternyata bagus banget. Pas saya bandingkan pun menggunakan dua kamera ini, saya gerakkan seperti itu malah Android kelihatan banget patah-patahnya. iPhone bagus kamera. Itu yang membuat benar-benar saya nyaman di iPhone. Yang kedua, performanya. Nah, kalau di Android, kalau baterainya udah di bawah 20%, itu biasanya akan lagging, agak lama. Tapi di iPhone, mau 1%, 2%, mau sampai habis pun, itu tetap stabil. Dan tetap bisa kita gunakan untuk telepon, kita gunakan untuk kerja, ngirim ini, ngirim itu masih bisa. Walaupun pakai menggunakan mode low power atau daya rendah. Itu benar-benar stabil kualitasnya. Saya nggak ngerti ya, benar-benar seperti itu. Terus yang berikutnya, kerennya iPhone juga, dia update per tahunnya itu pelan tapi pasti. Walaupun kameranya masih sama, ukuran 12 megapiksel, tapi aperture-nya, performanya, teknologinya tuh diupdate sedikit-sedikit, low light-nya diupdate. Beda kayak Android. Sekarang ini Tecno Common 40 Pro ini 200 megapiksel. Yang berikutnya itu bisa sampai 300 megapiksel, 400 megapiksel, 500 megapiksel. Habis itu diturunin lagi. Nah, jadi Android ini kalau beli sekarang, tahun depan ya pasti usang. iPhone nggak beli sekarang, tahun depan itu masih kerasa premium. Karena apa? Produk yang terjual atau terdistribusi, yang dijual Apple juga untuk tahun berikutnya adalah mirip-mirip. Dan masih ditauin, oh ini iPhone 13 ya. Oh ini iPhone 14, ini iPhone 15. Karena apa? Karena produknya sedikit, limited. Jadi dia benar-benar optimal membuat dibandingkan Android, variannya banyak. Itu kerennya si iPhone. Dan terakhir adalah aplikasi yang kalian gunakan. Saya sempat heran kenapa aplikasi di iPhone, di Android, padahal sama-sama pakai aplikasi. Di Android itu bisa saja ada iklan yang banyak. Padahal saya cuma download sesuatu dua lain hal aplikasi yang sama. Dan di iPhone nggak ada iklan sama sekali. Jadi benar nyaman. Buka PDF itu nggak ada iklan. Nah itu kerennya sih iPhone. Terus aplikasi yang dibuat biasanya dia optimal di iPhone. Karena apa? Contoh, kalau mau ngeluarin aplikasi WhatsApp misalnya, kita mau si developer itu membuat aplikasi WhatsApp. Dia uji cobanya iPhone. Sekarang iPhone terendahnya apa? iPhone 13. Ya dia gampang. Dia tinggal uji coba di iPhone 13, 14, 15, 16, 17. Dia cuma coba aplikasi sekitar 4 generasi saja. Kalau dicoba terus aplikasinya berjalan maksimal, optimal, maka dia jual aplikasinya, dia publish aplikasinya. Tetapi kalau di Android, sulit. Dia buat aplikasi WhatsApp developernya, dia bingung. Saya coba di Samsung, lancar. Coba di LG, ngadat. Coba di Xiaomi, lancar lagi. Coba di Vivo, macet lagi. Coba di Oppo, macet lagi. Coba di Pixel, lancar lagi. Nah, bingung. Karena apa? Variannya banyak. Terus cobanya dari HP harga berapa? Coba di HP 1 juta, macet. Coba di HP Samsung Fold yang buka harga 20 jutaan, lancar. Coba di HP 3 juta, lancar. Coba di HP 6 juta, oh kok macet ya? Bingunglah developernya. Jadi kurang optimal. Yang penting dia kejar target, dia jual aplikasi tersebut, dia publish aplikasi tersebut, dan kadang-kadang membuat crash ataupun macet aplikasinya. Kalau di Android, tidak. Dia benar-benar mencoba di 4 generasi tersebut. Itu yang membuat kenapa setiap aplikasi selalu optimal di iPhone. Kenapa? Dia mencobanya sedikit varian saja. Berbeda kalau di Android, banyak varian yang dia coba. Nah, itu sama sedikit membuka wawasan kalian bahwa menggunakan iPhone itu jauh produktivitasnya lebih cepat. Tentu ada kelemahannya.
kelemahan nanti saya akan jelaskan secara detail. Tadi sedikit saya jelaskan masalah yang baik-baiknya saja. Jadi kalau kalian punya uang, ada sedikit keraguan beli iPhone, beli saja. Nanti kalian akan optimal menggunakan iPhone dan kalian sulit untuk pindah ke lain hati, pindah ke Android, apalagi ke yang lebih rendah pindahnya. Jadi beli iPhone 7 juta misalnya bekas, tapi itu serian flagship sebelumnya. Terus kalian beli Android yang harga 5 juta, padahal itu dia baru. Nah, itu biasanya akan sedikit macet-macet dan tidak sesemut, tidak sekencang si iPhone. Next, kita akan bahas kelemahannya. Tonton video ini sampai habis. Thank you.